Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizka Fadila Nur Erianto dengan NIM 2350191146 dari kelas D. Di sini saya akan menjawab soal kuis beserta alasannya dengan tujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah Kimia Farmasi 1. Nomor 1. Berikut adalah contoh senyawa organik. Jawabannya C2H5OH atau alkohol. Alasannya, alkohol merupakan senyawa organik karena mengandung atom karbon C yang berikatan dengan atom hidrogen atau H dan memiliki gugus fungsi hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon, sehingga memenuhi kriteria utama senyawa organik, yaitu keberadaan atom karbon sebagai rangka utama molekulnya. Nomor 2. Identifikasi senyawa organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk. Jawabannya tunggal. Alasannya, metode klasik biasanya lebih efektif untuk senyawa tunggal agar analisis dapat dilakukan dengan lebih akurat. Nomor 3. Pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai salah satu informasi. Jawabannya kemurnian senyawa. Alasannya, untuk identifikasi senyawa organik, parameter yang umum digunakan salah satunya adalah penentuan titik leleh dan dapat menggambarkan kemurnian suatu senyawa. Nomor 4. Jika diberi radiasi UV, senyawa berikut dapat mengalami transisi. Jawabannya sigma ke sigma bintang, N ke V bintang. Alasannya, etanol memiliki ikatan tunggal dan elektron bebas yaitu OH. Nomor 5. Transisi dengan intensitas serapan paling besar. Jawabannya adalah pi ke pi bintang. Alasannya, transisi pi ke pi bintang terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti senyawa aromatik, alkena, dan gugus kromofom, dan biasanya memiliki intensitas serapan yang lebih tinggi dibandingkan transisi lainnya. Nomor 6. Apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible? Jawabannya dapat. Alasannya, karena mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi atau gugus kromofom. Nomor 7. Pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami. Jawabannya batokromik. Alasannya, 1,3 butadiena mengalami transisi pi ke pi bintang. Pelarut polar akan menyebabkan pergeseran kepanjang gelombang lebih besar atau batokromik. Nomor 8. Anda sedang menganalisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada bilangan gelombang 3750 sampai 3000 cm-1. Dugaan Anda sampel memiliki gugus. Jawabannya OH. Alasannya, menurut literatur, bilangan gelombang 3750 sampai 3000 dengan pita tajam atau kuat adalah gugus OH. Nomor 9. Senyawa propana dan butana dapat dibedakan pada bilangan gelombang. Jawabannya 1300 sampai 650 cm-1. Alasannya karena terjadi perbedaan pola vibrasi ikatan CH dan kerangka karbon akibat perbedaan panjang rantai karbon masing-masing senyawa. Nomor 10. Pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm-1, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk menganalisis senyawa. Jawabannya organik. Alasannya, karena di rentang ini terjadi vibrasi molekul yang khas dari gugus fungsi dalam senyawa organik. Setiap gugus fungsi memberikan puncak serapan yang unik sehingga dapat diidentifikasi dengan jelas. Nomor 11.
Ketika suatu molekul diberi radiasi inframerah, akan terjadi transisi di tingkat energi. Jawabannya, vibrasi. Alasannya, molekul akan mengabsorpsi sinar yang memiliki frekuensi yang sesuai dengan frekuensi vibrasi alami molekul tersebut. Energi yang diserap menyebabkan kenaikan dalam amplitudo vibrasi atom-atom yang terikat, sehingga molekul mengalami eksitasi dari keadaan dasar ke keadaan vibrasi tereksitasi. Nomor 12. Salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi, dengan cara mereaksikan sampel dengan titik-titik dalam suasana asam akan membentuk ester titik-titik yang beraroma khas. Jawabannya, metanol dan metil salisilat. Alasannya, reaksi ini berlangsung melalui protonasi gugus karbonil asam salisilat, diikuti adisi metanol dan akhirnya eliminasi air sehingga terbentuk ester metil salisilat. Nomor 13. Suatu senyawa direaksikan dengan FeCl3 memberikan warna biru. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus. Jawabannya, OH pada fenol. Alasannya karena ion Fe3+ dalam FeCl3 membentuk kompleks dengan gugus hidroksil pada cincin aromatik fenol, menghasilkan perubahan warna seperti biru. Nomor 14. Suatu senyawa direaksikan dengan PDAB-HCl, memberikan warna orange, sehingga senyawa tersebut diduga mengandung gugus. Jawabannya, NH2 pada amina. Alasannya, karena PDAB-HCl atau P-diaminobenzena hidroklorida bereaksi khusus dengan gugus amina primer aromatis membentuk kompleks berwarna kuning hingga jingga yang merupakan reaksi khas untuk identifikasi golongan amina primer aromatis dalam senyawa seperti sulfonamida. Nomor 15. Senyawa alkaloid adalah senyawa mengandung atom. Jawabannya nitrogen. Alasannya, alkaloid adalah senyawa organik yang bersifat basa karena mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam bentuk gugus amino yang berikatan pada cincin heterosiklik dalam struktur molekulnya. Atom nitrogen ini juga memberikan alkaloid sifat basa dan aktivitas biologis, berasal dari prekursor asam amino dalam biosintesis alkaloid, sehingga keberadaannya adalah ciri khas utama dari kelompok senyawa ini. Nomor 16. Salah satu sifat alkaloid adalah, jawabannya, basa. Alasannya, karena mengandung atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas yang dapat menerima proton H-. Pasangan elektron ini membuat alkaloid mampu bertindak sebagai basa Lewis, sehingga senyawa ini menunjukkan sifat kebasaannya. Nomor 17. Berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam. Jawabannya, kafein. Alasannya karena secara alami diproduksi oleh berbagai tanaman seperti kopi, teh, dan biji kola sebagai metabolis sekunder. Tanaman-tanaman ini mensintesis kafein sebagai senyawa pertahanan terhadap hama dan sebagai stimulan biologis. Nomor 18. Suatu alkaloid yang direaksikan dengan reaksi Dragendorf akan terbentuk. Jawabannya, endapan kompleks bismut alkaloid yang berwarna jingga. Alasannya, reaksi Dragendorf mengandung ion bismut atau Bi3+ dan kalium iodida yang membentuk kalium tetraiodobismutat. Ion Bi3- plus dari bismut nitrat bereaksi dengan alkaloid membentuk kompleks bismut alkaloid yang mengendap dengan warna jingga hingga merah kecoklatan. Endapan ini khas untuk uji positif alkaloid dengan reaksi Dragendorf. Nomor 19. Reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa barbital. Jawabannya, pari.
Alasannya, prinsip reaksi ini adalah pembentukan senyawa kompleks antara barbital yang mengandung gugus basa nitrogen dan gugus karbonil dengan ion kobalt, menghasilkan perubahan warna yang khas, biasanya ungu atau warna lain yang tergantung kondisi. Nomor 20. Reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfonamida. Jawabannya diazol. Alasannya, sulfonamida memiliki gugus amino aromatik yang dapat didiazotasi. Pembentukan garam diazonium dari sulfonamida menghasilkan perubahan warna yang khas. Reaksi ini memberikan metode identifikasi yang spesifik dan mudah diamati secara kualitatif. Sekian pemaparan jawaban kuis dan beserta alasannya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.